Saudara, sejumlah negara akan menghadiri Forum First Global Heat Health Information Network atau GHHIN, Southeast Asia Heat Health Forum. Forum yang digelar di Singapura ini akan membahas sejumlah tantangan global, dampak serta strategi dan solusi untuk mengurangi resiko panas ekstrim. Dan kita simak laporan jurnalis Kompas TV Glenis Oktania dari Singapura. Meningkatnya suhu global membuat suhu bumi ini semakin hangat. Setidaknya di tahun lalu 2024 menjadi rekor terhangat dalam 10 tahun terakhir. Kondisi ini membuat setiap kita, dimanapun kita berada dalam kondisi yang berbahaya. Negara-negara di Asia Tenggara ini menjadi frontliner, garis terdepan negara yang terpapar oleh panas matahari. Pertama karena memang berada dekat dengan garis khatulistiwa. Kondisi ini membuat bagaimana masyarakat ini terdampak, misalnya adalah kelompok rentan, ibu hamil, lansia, dan panas ini juga berdampak pada produktivitas kita, kesehatan kita, dan kesehatan mental. Tentu ini membuat kita sebenarnya bertanya seberapa siap dan bagaimana kita menghadapi hal ini. Pada musim kemarau lalu di Asia Tenggara ada beberapa hal yang menarik, misalnya karena panas yang cukup ekstrim membuat sejumlah sekolah bahkan ditutup, mempertanyakan bagaimana kesiapan negara-negara di Asia Tenggara. Forum ini hadir untuk memberikan wadah untuk membina kolaborasi, meningkatkan pengetahuan, dan juga mempersiapkan sebenarnya kebijakan dan action plan apa yang harus dilakukan. Hari ini di hari ketiga adalah terkait dengan strategi bagaimana sebenarnya early warning system perlu disiapkan oleh setiap negara. Karena kita tahu bahwa fenomena ini menjadi fenomena yang baru akibat dari pemanasan global. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya Indonesia ini berada di Asia Tenggara, dekat dengan Singapura, kondisinya tidak jauh berbeda, namun memang kebijakan setiap negara tentu tidak sama, akan bisa membawa mempersiapkan kebijakan untuk kita lebih kuat dan juga terlindungi dari panas ini. Kalau di Indonesia sendiri diwakili oleh Palang Merah Indonesia dan menyatakan hingga saat ini sudah dilakukan studi baik di level nasional maupun di level masyarakat terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan panas. Ada 3 daerah yang dijadikan sampel penelitian, Medan, Jakarta, dan Surabaya. 3 daerah ini menjadi daerah yang cukup panas, paling sering terpapar matahari. Dari hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga ini memang yang menjadi tantangan adalah begitu rumitnya terkait dengan bahasa heat wave, heat extreme, heat health, belum lagi ada climate change, krisis iklim, dan bagaimana kita bisa memaknai ini semua. Berbagai macam data dipaparkan, namun yang menjadi harapan adalah data-data ini bukan hanya membuat kita takut sebenarnya, tapi membuat kita lebih mempersiapkan diri bagaimana bisa mempersiapkan diri dan juga melindungi kita dari panas yang terus menerpa kita untuk wilayah Asia Tenggara. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mendefinisikan apa itu heat health, heat wave, dan juga climate change. Hingga saat ini berbagai expert dari berbagai negara ini memaparkan insight-insight untuk kita bisa meramu dan juga membawa hal ini untuk kita bahas lebih lanjut nantinya di negara masing-masing. Diharapkan nantinya bahasa yang sederhana ini bisa membawa awareness, membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan akibat terpapar oleh panas matahari. Glenis Oktania, Kompas TV, Singapura.